Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Berikut adalah pengenalan dari nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nesya Rizka, kedua Felina Winda, ketiga Jiska Melinda, keempat Marsyani Swana Rahwikan, kelima Minerva Muhibana, keenam ada Salsabila Fadilah, yang ketujuh ada Arthur Philip, kedelapan ada Indra Pratama, kesembilan ada Zulfadika, dan yang terakhir adalah Rafli Ananta. Yang pertama, masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi presiden tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau 30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilang kekuatan politik PKI dan percaturan politik Indonesia. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di situ pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat pemerintah 11 Maret dan Presiden Soekarno dan sehari membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengembangan Supersemar diberikan mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintah, sedangkan sebaliknya Letjen Soekarno banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintah. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai tab MPRS secara hukum, Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966. MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi perlengkapan Nawaksara. Dalam Pelnawaksara itu, Presiden mengemukakan bahwa mandataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara, dan bukan hal-hal yang lain. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno adalah pimpinan kabinet. Untuk itu, pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi Presiden Soekarno. Salah seorang sahabat Soekarno, M.R. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka praaksara untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Presiden Soekarno menyetujui saran M.R. Hardi. Kemudian Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto pada 8 Februari 1967. Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Kesimpulan itu disampaikan Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah 11 Maret 1966.
Pada awalnya, Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Namun, kemudian sikap Presiden Soekarno melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya pada tanggal 12 Maret 1967. Jenderal Soeharto dilantik menjadi penjabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS. Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Surat Perintah 11 Maret. Lewat surat yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 ini, terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satunya dipicu peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Namun, hingga saat ini, Super Semar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Latar belakang lahirnya Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret 1966. Super Semar terjadi karena gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa itu, tentara menuding Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang di balik pembunuhan 7 jenderal. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti-komunis yang selanjutnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada Oktober 1965. Selain itu, ada juga Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KPPI, KABI, KASI, KAWI, dan KAGI, yang semuanya tergabung Front Pancasila yang dilindungi tentara. Mereka kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak mengusut G30S dan buruknya perekonomian di masa pemerintahannya. Aksi unjuk rasa semakin kencang saat inflasi pada awal 1966 telah mencapai 600% lebih dan Soekarno masih bergeming. Pada 12 Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR GR dan melayangkan 3 tuntutan. Berikut isi 3 tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura. Pertama, pembubaran PKI. Kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dan dari unsur-unsur yang terlibat G30S. Ketiga, penurunan harga. Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi pada 11 Maret 1966 yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Tujuan Super Semar. Melihat situasi saat ini, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan kepada 3 jenderal, yaitu 3 jenderal tersebut adalah Brigjen Amir Mahmud, Panglima Kodam Jaya, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Maijen Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi, yang hendak menemui Soekarno. Soeharto meminta Presiden Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi keadaan apabila diberi kepercayaan. Tujuan Super Semar. Setelah pesan tersebut sampai, Soekarno langsung menandatangani surat perintah untuk mengatasi konflik pada 11 Maret 1966 sore. Surat tersebut kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dibuat di Istana Bogor. Setelah Super Semar dikeluarkan oleh Soekarno, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 13/1966 tanggal 12 Maret 1966. Tujuan Super Semar. Berikut ini isi keputusan tersebut. Pertama, pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Kedua,
penangkapan 15 menteri yang terlibat atau mendukung G30S. Ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kontroversi Supersemar. Setidaknya ada 3 kontroversi Supersemar, yaitu: pertama, keberadaan naskah Supersemar asli hingga saat ini belum diketahui, dan 3 versi yang ada tidak otentik. Kedua, Supersemar diberikan bukan atas kemauan Soekarno, tetapi di bawah tekanan. Ketiga, Supersemar merupakan perintah pengendalian keamanan, tetapi dimaknai oleh jenderal yang membawa surat itu dari Istana Bogor ke Jakarta sebagai penyerahan kekuasaan, sehingga digunakan Soeharto melakukan beberapa aksi beruntun, termasuk pembubaran PKI. Dampak dari Supersemar. Pertama, Supersemar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden Rakyat Indonesia kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Kedua, Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam G30S. Ketiga, status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada 7 Maret 1967. Keempat, Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada 27 Maret 1968. Kelima, Supersemar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998. C. Dualisme kepemimpinan nasional. Latar belakang dualisme kepemimpinan nasional, di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya, pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soeharto memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka, pada 11 Maret 1996, sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Supersemar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Supersemar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS nomor 9 1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras untuk tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution. Surat yang bernama Pelengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebutnya dengan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian, pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967.
Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soekarno. Baca juga Demokrasi Indonesia periode Orde Baru 1965-1998. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPR mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan umum. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan, termasuk ke dalam desokarnisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti Kopkamtib, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nevos, Oldevos, dan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar tanggal 4 April 1966. Beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menetapkan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum (pemilu). 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 2. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1974. Yang ketiga, ada penerapan dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam, namun juga non-hankam. Yang keempat, rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Yang kelima, kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil,
untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah merencanakan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Yaitu pertama ada pertanian. Sepanjang 1970-an sehingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau PELITA. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. C. Keluarga berencana atau KB. Pada masa Orde Baru, dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan pendudukan Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Yang D. Kesehatan masyarakat, Posyandu. Perkembangan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan dikenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Integrasi Timur-Timur. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu Blok Barat, Amerika Serikat, dan Blok Timur, Uni Soviet. Yang terakhir D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena setiap program pembangunan pemerintahan terencana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara konkret. Sekian dari kami kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan untuk semua perhatiannya kami ucapkan terima kasih.